Oke teman Asa, jadi selain juga bipolar, ada beberapa nih penyakit mental lagi tuh yang penting dan juga sering ada di Indonesia. Salah satunya itu skizofrenia. Jadi ada data nih dok dari WHO World Health Organization. Kalau misalkan Indonesia itu menduduki peringkat satu yang mempunyai banyak penyakit mental skizofrenia dengan daily rate itu 300.780 orang yang di sini. Jadi skizofrenia itu cukup signifikan juga di sini dok, gitu. Jadi gimana di praktek dokter sehari-hari gimana? Ya, kalau di rumah sakit itu, apalagi rumah sakit pemerintah cukup banyak ya. Biasanya itu perlu poli khusus juga, di poli jiwa. Kalau teman-teman skizofrenia yang sedang dalam kondisi agitasi atau marah-marah gitu, bahkan bisa sampai membutuhkan rawat inap juga ya. Rawat inap supaya memulihkan diri dia tuh agar jangan sampai membahayakan orang lain, jangan sampai membahayakan diri dia sendiri. Gitu, ya. Kan masih banyak kan dok ya teman Asa tuh masih belum tahu apa sih skizofrenia. Iya, namanya kok kayaknya asing gitu. Namanya asing, terus apa aja sih mereka gejalanya? Iya. Jadi skizofrenia itu teman Asa merupakan salah satu gangguan jiwa berat ya. Kan gangguan jiwa itu ada yang berat, sedang, ringan. Kalau ini yang berat nih. Berupa adanya gangguan penilaian realita. Nah, gimana tuh? Nah, kalau realita kan kita kayak hidup nih. Saya dengar dokter Sheila ngomong, dengar saya ngomong. Jadi saya beneran ngomong gitu kan? Iya, oke. Kalau orang dengan skizofrenia, salah satunya tuh bisa terjadi yang namanya halusinasi. Halusinasi itu jadi ada kayak suara-suara atau apapun itulah yang tidak sesuai dengan realita, tapi diyakini, dipersepsikan oleh orang tersebut ada. Kayak misalnya contohnya dengar suara-suara bisik-bisik di telinga gitu kan, misalnya nyuruh-nyuruh atau dia ngomentarin yang jelek-jelek, ya padahal sebenarnya nggak ada. Jadi sebenarnya tuh ya udah pikiran kita sendiri, persepsi dia sendiri. Itu namanya halusinasi. Bisa juga ada yang namanya waham. Waham tuh keyakinan keliru yang sebenarnya tuh nggak ada gitu loh. Tapi dia yakin banget itu terjadi. Contohnya, dia yakin dia itu sedang dikejar-kejar orang mau dibunuh gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang mau nyalakain dia. Tapi dia yakin banget. Jadi itu membuat kehidupan dia terganggu. Jadi dia nggak mau keluar rumah, nggak mau beraktivitas kemana-mana karena ketakutan itu. Nah, itu perlu durasi ya, maksudnya minimum tuh 1 bulan terjadi terus-menerus sampai menimbulkan gangguan dalam fungsi dia sehari-hari. Nanti tuh yang diagnosis dokternya, dokter jiwanya. Iya, jadi selain kalau pendengaran, terus juga kayak waham, kayak pemikiran sendiri, kalau ngeliat sesuatu gitu bisa nggak? Bisa juga, meskipun itu nggak terlalu banyak sih orang skizofrenia yang ngelihat bayangan gitu kan. Iya, itu bisa juga sih. Jadi kayak ngeliat kayak orang ngejar-ngejar kita gitu, bisa juga? Bisa juga gitu. Nanti kan dokternya akan menilai nih, ini bener gejala halusinasi apa memang menyerupai halusinasi. Ada juga yang menyerupai. Ada yang menyerupai. Jadi memang itulah pentingnya untuk membedakan nanti pada saat memeriksakan diri. Iya. Jadi kalau misalkan hubungan nih skizofrenia dengan bipolar, ada hubungannya nggak sih secara genetically atau gimana? Iya. Jadi kalau secara genetik sih ya beberapa jurnal ada yang bilang sih katanya ada hubungannya gitu genetik. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata dari berbagai macam misteri tentang gangguan mental itu ada loh kaitannya satu sama lain. Nah ini mungkin salah satu kabar baik juga untuk masa depan mungkin ya. Mungkin nih kayaknya nih punya benang merah nih gangguan skizofrenia, gangguan bipolar, mungkin di masa depan bisa aja tata laksana jadi lebih terang beneran. Benar. Dan juga bisa ya mungkin bisa dilihat dari genetiknya aja kan. Ada kecenderungan atau nggak faktor risiko bisa mempunyai penyakit itu. Iya, makanya kita berharap lah kan teknologi ilmu pengetahuan semakin maju ya Dr. Sheila ya. Iya, benar. Jadi gimana nih kalau misalnya untuk orang yang mempunyai skizofrenia, bagaimana kayak kehidupan kedepannya, apa yang perlu diantisipasi gitu. Jadi yang paling penanganannya. Yang paling utama kan memeriksakan diri dulu tuh. Kalau udah memeriksakan diri ke dokter, nanti kan dokter akan memberikan tuh terapinya, obat ya. Tapi nih teman Asa dan juga Dr. Sheila, obat itu bukan satu-satunya loh. Ya, terapi itu obat itu bukan satu-satunya. Memang obat itu penting sekali. Penting sekali, tapi bukan satu-satunya. Ada juga terapi modifikasi lingkungan, keluarga, karena kan lingkungan terdekat kita tuh memegang peranan ya sama kita ya. Membantu atau enggak membantu atau toksik bisa juga. Toksik tuh gimana dok? Toksik tuh maksudnya justru bukannya mensupport kita, malah menjadi sumber stresnya kita kan. Ketika kita dipersalahkan terus, kamu nih mengalami gangguan karena memang kamu lemah, kan itu bukan mensupport ya, justru akan membuat beban
mental kita. Iya, nanti makin halusinasi kan Iya, pasien. bisa jadi, bisa jadi. Iya kan? Gitu. Aduh. Jadi butuh banget dukungan selain obat tadi tuh terapi dari lingkungan juga, modifikasi lingkungan, dan juga saya juga menyarankan teman-teman dengan skizofrenia ini bisa bergabung di komunitas mungkin ya, komunitas yang mungkin mengalami keluhan atau masalah mental yang serupa, Betul. supaya mereka bisa merasa, oh saya nggak sendiri loh. Ada juga ternyata teman yang punya beban sama dengan saya, kita yuk sama-sama lebih baik supaya mental mereka, rasa percaya diri mereka bisa bertumbuh pelan-pelan. Jadi support system tuh penting banget penting ya. banget, Iya. penting banget. Dan ini juga Dok, aku pengen nanya, bisa sembuh nggak sih sebenarnya skizofrenia? Ini dia nih, ini pertanyaan sejuta umat kayaknya. Iya, apakah bisa disembuhkan atau gimana? Ini juga berlaku untuk gangguan mental lain ya selain skizofrenia. Jadi skizofrenia ini maupun gangguan mental lain itu sebenarnya bisa terkontrol ya. Kita bicaranya sih tentang terkontrol nih ya. Terkontrol itu bukan sembuh ya. Kalau sembuh itu kan misalnya saya hari ini batuk, demam ya mungkin infeksi virus. Habis itu saya sembuh, benar-benar sembuh tuh nggak ada gejala sisa. Tapi kita kalau di gangguan mental itu kita biasa sebutnya dengan remisi atau bisa terkontrol apa enggak. Oke. Jadi meskipun teman-teman bisa tetap ada nih kondisi skizofrenia, tapi teman-teman bisa tetap berfungsi loh. Tetap, bukan berarti teman dengan skizofrenia itu mereka hanya bisa mengurung diri. Enggak, banyak juga kok yang kerja gitu. Kerja di kantor, mereka bisa aktif, mereka bisa berprestasi juga, banyak juga. Jadi kita nggak bisa tuh menganggap atau underestimate teman-teman dengan skizofrenia. Jadi sebenarnya kalau misalnya terkontrol pun itu orang dengan Bisa tetap penyakit produktif. skizofrenia itu bisa menjalani hidup normal sebenarnya. Betul, bisa tetap produktif. Oh, tetap produktif bisa. Iya, Oke, bisa. jadi nggak berpengaruh Iya. yang maksudnya asal mereka emang juga mengikuti protokol dari Iya, dokternya. betul. Oke, Betul oke, banget. oke. Jadi emang dari selain juga emang ada hubungan nih bipolar dengan skizofrenia dengan secara genetically berdasarkan beberapa jurnal ya. Jadi tes DNA itu dari Asaren itu juga dapat memprediksi. Jadi kayak kita bisa melihat nih, adakah faktor risiko untuk mendapatkan beberapa penyakit mental. Jadi dengan mengetahui dengan screening ini, jadi nanti kita dapat dengan sendirinya pasien datang ke dokter spesialis kejiwaan seperti Dr. Erik ini untuk didiagnosa. Jadi dengan kita tes genetik itu sangat membantu banget untuk screening. Oke, teman Nasa, kemarin kita udah sempet buka di Instagram untuk para followers menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih yang kita ambil dan pemenangnya tersebut akan mendapatkan seharga 100.000 per orang GoPay. Nah, ini nih dua-duanya dari Darth Devil dan juga dari Abdullah Rozan. Nah, pertanyaan pertama dulu ya Dok ya, dari Darth Devil. Apakah bipolar bisa dipengaruhi oleh gaya hidup? Gaya hidup ya. Oke, jadi jawabannya adalah secara umum itu bipolar tidak dipengaruhi oleh gaya hidup sih. Tadi kan kita udah sama-sama bahas tuh faktor-faktor penyebab bipolar tuh ada genetik, Betul. ada faktor kepribadian atau stresor-stresor yang dialami seseorang itu di masa lalunya sejak dia kecil ya. Kalau gaya hidup itu mungkin maksudnya ke arah apa nih? Kayak pola makan, minum, rekreasi segala macam, enggak sih. Oke. Ya, itu jadi secara umum tidak dipengaruhi oleh gaya hidup. Konflik dengan ini apa hubungan? Konflik hubungan yang sampai menimbulkan traumatik sekali bisa Iya. juga sih. Bisa. Oh, bisa juga? Bisa aja Oke. sebagai salah satu faktor ya. Tapi kan yang namanya kita bicara tentang bipolar atau gangguan mental itu tidak ada yang pernah namanya satu faktor tunggal ya. Oke, jadi Semuanya harus akumulasi. banyak. Akumulasi semuanya. Oke, oke. Gitu. Jadi emang nggak dipengaruhi oleh pola hidup ya dengan gaya Iya, hidupnya. kalau gaya hidup itu mungkin ke arah-arah penyakit fisik yang lain kali ya. Kayak misalnya obesitas, darah tinggi. Tapi kalau bipolar secara umum enggak. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah Rozan. Cara paling tepat untuk menghadapi fase manis seseorang itu bagaimana? Iya. Terutama saat orang itu di fase mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Gimana ya. tuh, Jadi yang Dok? kita menyikapi sebagai lingkungan terdekatnya mungkin ya. Ya. Jadi kita perlu memahami dulu tuh bahwa setiap orang yang mengalami gangguan mental dalam hal ini manik tadi ya. Iya. Ya, mereka sedang mengalami yang namanya fase tadi meningkat tuh ya. Moodnya meningkat. Mungkin juga sampai mengganggu gitu. Nah, kita harus bijak bersikap gitu loh. Jangan ketika mereka lagi manik gitu justru kita semakin ikutan manik, semakin kita ikutan tersinggung juga. Mereka mungkin annoying gitu ya. Annoying kita juga
tetap meresponnya secara agresif. Nah, kita harus perlu memaklumi dulu lah. Yang pertama tuh memaklumi, terus juga kita melihat sebagai orang awam itu apa sebenarnya kebutuhan mereka gitu. Kebutuhan mereka mungkin saat ini perlu diperhatikan. Kalau memang teman yang lagi manik mau ngomong terus ya udah gitu. Jangan bilang lu ganggu aja lu. Nah, justru itu kan pokoknya jangan diberhentiin lah ya. Nah, iya. Tapi juga kita pelan-pelan kita bisa membina hubungan yang lebih dekat tuh supaya mereka percaya kalau kita bilang nanti, kamu lebih baik periksain diri aja deh kayaknya, gitu. Nah, itu gimana ngomongnya tuh dok, supaya nggak tersinggung? Nah, ya mungkin kita bisa bilang bahwa, saya care gitu sama kamu, saya care gimana kalau kita ngobrol-ngobrol yuk gitu, konsultasi, bukan berarti kamu ada gangguan atau seperti apa, tapi ya supaya ada bantuan untuk kamu. Mungkin kalau benar-benar lagi fase manik bisa saja mereka ngerasa nggak butuh sama sekali, nggak butuh sama sekali. Tapi kita lihat mungkin mereka ngerasa keganggu gitu. Kok saya ngomong-ngomong kayak gini orang-orang pada nggak suka sama saya mungkin gitu. Nah, ada satu titik di mana kita bisa membantu mereka, meyakinkan mereka, yuk. Rasa nggak nyaman kamu itu mungkin kamu bisa ceritakan ke dokter, gitu. Jadi kita harus peka untuk mengambil satu titik di mana mereka butuh bantuan. Cari celah lah ya. Cari celah. Gimana cara untuk ngomongnya jadi supaya nggak tersinggung dan jangan tambah kumat lagi kan? Iya, benar. Iya gitu. Oke, jadi congrats untuk para pemenang Q&A dari Instagram. Kita sudah selesai sesi ngobrol-ngobrol dengan Dr. Erik. Terima kasih banyak ya dok ya sudah datang, udah bagi ilmu ke teman-teman ASA. Semoga menginspirasi. Semoga menginspirasi, jadi mendapat banyak knowledge baru dan juga ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi bisa nanya melalui Instagram Asaren maupun juga kalau mau bisa langsung tanya ke Instagramnya Dr. Erik. Bisa disebutkan dok Instagramnya? Ya, Instagramnya namanya Erikson Arthur. Oke teman ASA, jangan lupa untuk menyaksikan talk show Twix ini di YouTube Asaren Experience. Dan untuk melihat nanti akan ada episode-episode lainnya yang membahas semua traits dari tes DNA Asaren. Jadi teman ASA kalau ada yang mau dibahas boleh taruh di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Twix selanjutnya. Thank you.